Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi atau pemuda yang jumlahnya 7 orang tinggal di dalam gua selama 309 tahun. Ashabul Kahfi. Kalau kita melihat kata Ashabul Kahfi, Ashab artinya penduduk, Al-Kahfi artinya gua. Jadi penduduk gua yang jumlahnya 7 orang yang diikuti oleh seekor anjing yang selalu mengikuti atau menolong para pemuda yang jumlahnya 7 orang tersebut, yang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Sampai selanjutnya. Ashabul Kahfi benar-benar sudah diceritakan kisahnya di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, adalah para pemuda pejuang pembela kebenaran yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan para pemuda yang jumlahnya 7 orang di masa raja yang sangat zalim yang bernama Dicyanus atau Decius, seorang penguasa negeri Opsus, wilayah kerajaan Yunani saat itu. Para pemuda yang 7 orang itu hanya berkeyakinan bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, dan hanya Allah lah yang patut kita sembah. Walau bagaimanapun ganasnya seorang pemerintahan yang bernama Raja Dicyanus atau Decius itu, para pemuda yang 7 orang itu tetap mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena pemuda yang 7 orang itu diketahui oleh Raja Dicyanus yang zalim itu,
yang haus akan kekuasaan, yang gila pada pangkat dan jabatan. Maka di saat itulah Raja Dicyanus itu memerintahkan bala tentaranya untuk mengejar para pemuda yang 7 orang tersebut. Namun pemuda yang 7 orang yang dicari oleh pasukan Raja Dicyanus itu sudah melarikan diri dari negeri itu, dan pemuda yang 7 orang itu bersembunyi di sebuah gua. Lalu kemudian karena sangat lelahnya para pemuda yang 7 orang itu dalam menghindari kejaran pasukan atau tentara raja yang zalim itu, akhirnya para pemuda yang 7 orang itu tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Setelah Raja Dicyanus itu mencari dan mencari bersama pasukannya, para pemuda tersebut tidak ditemukannya. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, Raja Dicyanus itu sudah digantikan posisinya atau kedudukannya oleh raja yang baru, yang taat, berbakti, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan 7 pemuda itu dari tidur lelapnya yang sudah selama sekian tahun atau 309 tahun di dalam gua tersebut. Begitu para pemuda yang 7 orang itu terbangun, mereka berpikir, ada yang mengatakan bahwa baru setengah hari kita tidur di dalam gua ini. Ada juga yang berpikir bahwa kita tidur di dalam gua ini hanya 1 hari dan 1 malamnya. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengirim salah satu teman mereka untuk pergi ke pasar di sebuah negeri yang bernama Opsus itu, untuk melihat dan memperhatikan apakah benar mereka itu tidur hanya setengah hari, 1 hari atau 1 hari 1 malam. Karena di saat itu para pemuda yang 7 orang sudah merasa agak lapar, sehingga mereka mengutus salah seorang di antaranya untuk mencari makanan di pasar yang ada di negeri Opsus itu. Namun teman-teman pemuda tersebut mengatakan kepada temannya yang akan pergi ke pasar di negeri Opsus itu agar waspada dan lebih berhati-hati agar tidak ditemukan oleh pasukan Raja Dicyanus itu. Setelah sampainya di negeri Opsus itu, pemuda tersebut mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Di saat uang yang dikeluarkan itu dilihatnya oleh orang yang berjualan atau berdagang itu, sambil mengatakan bahwa ini adalah uang yang sudah sekian ratus tahun sudah tidak berlaku lagi di tempat atau di negeri ini. Namun ada juga yang berpendapat bahwa mereka dianggap mengolok-olok atau diolok-olok oleh pemuda tersebut. Namun pemuda tersebut
berkesimpulan bahwa berarti kami sudah berada atau di dalam gua itu kami berada selama sekian ratus tahun tidur bersama teman-teman kami di dalam gua. Maka pemuda tersebut bertanya, siapakah yang menjadi raja di negeri Opsus sekarang? Lalu kemudian para pedagang itu menjawab bahwa raja kita sekarang adalah raja yang beriman, berbakti, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Dicyanus yang begitu zalim itu sudah digantikan oleh raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjawablah dari para pedagang itu bahwa mereka sudah tidur di dalam gua selama 309 tahun. Nah, ini dah suatu gambaran bagi kita semua bahwa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mentakdirkan kita untuk bisa tidur selama sekian ratus tahun di dalam gua atau di rumah, semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa ditidurkan selama 309 tahun merasakan bahwa hanya tidur selama 1 hari saja. Bahkan ada yang beranggapan bahwa mereka itu tidur selama 1 hari dan 1 malam. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut adalah hari kebangkitan atau hari berbangkit itu pasti adanya. Membangunkan atau menghidupkan kembali mereka yang telah mati tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah Ashabul Kahfi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.